Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan dan limpahan karunia-Nya. Alhamdulillah kita bisa memulai program baru kita, yaitu belajar nahwu dengan kitab Al-Ajurumiyah, dan ini merupakan angkatan yang ketiga. Angkatan yang ketiga, dan insyaallah pada angkatan yang ketiga ini kita menggunakan kitab Tabsitul Ajurumiyah yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Ahmad Muhammad Al-Waqfi, yang beliau merupakan guru guru bahasa Arab di Al-Azhar. Guru bahasa Arab di Al-Azhar. Pada angkatan pertama dan kedua, kita telah menuntaskan kitab Al-Mumti' fi Syarhil Al-Ajurumiyah, kemudian Aisyarus Syuruh, Aisyarus Syuruh Alamatil Ajurumiyah. Dan sebagaimana setiap karangan manusia, setiap kitab itu memiliki kelebihan dan kekurangannya, di mana apa yang kita baca sendiri bahwasanya kitab Al-Mumti' di antara kelebihannya adalah banyak memberikan contoh dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga banyak sekali pengayaan materi di luar pembahasan utama. Kemudian kitab Aisyarus Syuruh Alamatil Ajurumiyah, salah satu kelebihannya sesuai dengan namanya, ini merupakan kitab penjelasan Al-Ajurumiyah yang sangat ringkas, yang sederhana, sehingga sangat cocok untuk pemula yang baru belajar kitab Matan Al-Ajurumiyah. Dan yang ketiga, pilihan kita jatuh kepada kitab Tabsitul Ajurumiyah, karena kitab ini sekilas nampak seperti kitab An-Nahwul Wadih, Jadi cara beliau dalam mensyarah kitab Matan Al-Ajurumiyah ini sangat berbeda, sangat berbeda, karena kalau pensyarah yang lain itu fokus pada Matan Al-Ajurumiyah, jadi betul-betul ini nas dari Al-Ajurumiyah, kemudian setelahnya disyarah oleh pensyarah. Tapi kalau kitab Tabsitul Ajurumiyah ini yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Ahmad Muhammad Al-Waqfi, ini Masya Allah beliau menggunakan pendekatan baru, di mana beliau tidak fokus pada nas Al-Ajurumiyah, tapi langsung memulai tiap pembahasan dengan contoh-contoh, Artinya bab pertama beliau tidak langsung membahas tentang al-kalamu wal-lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i, tetapi langsung memberikan contoh al-jumlatul mufidah, kalimat yang berfaedah dan kalimat yang ghairu mufidah. Kemudian setelah itu beliau datangkan contoh-contoh yang sangat banyak. Barulah beliau kutip nas dari Al-Ajurumiyah. Dan ini salah satu gaya penulisan, gaya penjelasan yang sangat berbeda dibandingkan kitab-kitab syarah Al-Ajurumiyah yang lainnya. Dan seakan-akan kita ini mempelajari kitab An-Nahwul Wadih cuma rasa Al-Ajurumiyah. Jadi memang ketika disodorkan kitab ini, Masya Allah, saya langsung menyetujui, karena memang cara beliau ini unik, cara baru, di mana beliau membuka setiap bab langsung dengan contoh-contohnya. Dan salah satu yang membuat saya suka dengan kitab ini, sudah lama saya mengatakan bahwasanya kitab Matan Al-Ajurumiyah ini adalah sebuah kitab yang membahas tentang ilmu nahwu, yang tujuan awalnya itu dikarang untuk orang-orang Arab yang ingin belajar nahwu. Jadi bukan
orang-orang non-Arab yang ingin belajar nahwu. Sehingga tidak heran ya beliau menempatkan penjelasan tentang i'rab ya, tentang rafa, nasab ya, nasab, jar dan jazm ini di awal kitab ya. Ini wajar karena memang ya kalau orang Arab sudah paham tentang kalimat-kalimat, sudah paham tentang contoh-contoh, sudah paham tentang perubahan harokat, perubahan huruf ya di akhir sebuah kata. Mereka sudah paham tentang contoh-contoh rafa, kemudian contoh-contoh nasab, jar dan jazm, sehingga wajar kalau beliau menempatkan pembahasan i'rab langsung di awal bab ya. Akan tetapi ya apabila yang belajar bahasa Arab, yang belajar nahwu adalah pemula, maka sulit ya untuk memahami apa itu i'rab di awal-awal pelajaran. Karena minimnya penguasaan tentang contoh-contoh kalimat bahasa Arab ya. Bagaimana kita bisa bicara tentang rafa, nasab, jar dan jazm kalau ya jumlah mufidah saja, jumlah fi'liyah saja, jumlah ismiyah saja belum paham ya. Kalau kita belum bisa membedakan mana jumlah fi'liyah, mana jumlah ismiyah ya. Kemudian kita belum hafal huruf-huruf nasab ya, huruf-huruf jazm ya, amil nasab atau amil jazm, kita akan kesulitan ya. Sehingga ya buku saya ya, Ilmu Nahwu untuk Pemula itu mengakhirkan pembahasan tentang i'rab di akhir-akhir bab. Ya, di akhir-akhir buku. Dan Masya Allah, ternyata buku ini sama. Ya, di buku Tabsitul Ajurumiyah, pembahasan tentang i'rab ini beliau letakkan paling akhir. Beliau letakkan paling akhir. Ya, karena beliau tahu bahwasanya kalau pemula baru belajar ilmu nahwu, langsung dijelaskan tentang rafa, nasab, jar dan jazm, maka akan kesulitan. Ya. Seharusnya kalau pemula itu baru belajar bahasa Arab, ya dijelaskan dulu tentang ya jumlah mufidah, kalimat yang sempurna dan kalimat yang tidak sempurna. Kemudian setelah itu baru dijelaskan tentang jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah yang pelan tapi pasti ya, dengan banyaknya contoh-contoh yang diberikan, dengan sendirinya kita akan memahami nanti mana yang rafa, mana yang nasab, mana yang jar dan mana yang jazm. Dan inilah yang kita temukan di dalam kitab Tabsitul Ajurumiyah. Sehingga saya merasa bahwa saya punya pemikiran yang sama, punya konsep yang sama dalam pengajaran bahasa Arab dengan Asy-Syaikh Ibrahim Ahmad Muhammad Al-Waqfi ini. Ya karena kitab Tabsitul Ajurumiyah ini seperti itu konsepnya. Jadi ya beliau dahulukan pembahasan tentang kalimat sempurna. Kemudian beliau lengkapi dengan contoh-contoh yang sangat banyak. Dan juga salah satu kelebihannya kitab ini ya beliau sediakan ya latihan untuk setiap pembahasannya. Jadi ini akan sangat membantu para pemula dalam mengasah ya kemampuan mereka, juga mengasah pemahaman mereka ya terhadap materi yang sedang dibahas dari setiap bab. Ya oleh karena itu ya tepatlah kiranya ya kenapa kitab Tabsitul Ajurumiyah ini kita pilih ya sebagai buku pegangan ya dari program Binar angkatan 3 ya. Nah, pada muqaddimah kali ini kita perlu mengetahui bahwasanya kitab Matan Al-Ajurumiyah merupakan kitab fenomenal ya di dalam ilmu nahwu yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Muhammad Ibnu Daud bin Daud As-Sanhaji rahimallahu taala. Dan kitab beliau ini Matan Al-Ajurumiyah ini merupakan kitab yang paling masyhur ya di bidang ilmu nahwu ya. Kitab yang paling banyak disyarah ya oleh para ulama, baik ulama terdahulu maupun ulama masa kini. Ada puluhan kitab ya, ada puluhan kitab syarah yang menjelaskan ya kitab beliau, baik dalam bentuk penjelasan ataupun dalam bentuk nazam, dalam bentuk ya syair-syair berbahasa Arab.
Karena memang ini kitab yang sangat istimewa, ya. Tidak ada satupun kitab tentang ilmu nahwu, ya, yang disyarah oleh para ulama, ya, sebanyak, ya, syarah kitab Matan al-Ajurumiyah. Tidak ada, ya. Bahkan Alfiyah Ibnu Malik sekalipun, ini, ya, kitab-kitab syarahnya ini bisa dihitung jari, ya. Karena memang kitab kitab Nazam Alfiyah Ibnu Malik ini memang kitab untuk tingkat lanjut. Adapun kitab Matan al-Ajurumiyah ini untuk level mubtadiin, untuk para pemula, dan perhatian para ulama, baik ulama terdahulu maupun ulama sekarang sangat besar terhadap kitab ini, sehingga kitab ini menjadi kitab nahwu yang paling banyak disyarah, ya. Paling banyak disyarah. Dan insyaallah program binar ini, ya, akan konsisten menggunakan, ya, kitab Matan al-Ajurumiyah sebagai pokok pembahasan, ya. Hanya saja kita nanti akan menggunakan kitab-kitab syarah al-Ajurumiyah yang berbeda-beda agar kita bisa mengambil manfaat dan faidah dari setiap, ya, buku yang ada, dari setiap kitab syarah yang ada. Dan saya nasihatkan kepada para peserta program binar, ya, angkatan 3 ini, ya, supaya antum mendapatkan gambaran utuh tentang program binar ini, ya, ada baiknya kalau, ya, antum telah membaca, ya, kitab program binar 1, yaitu Al-Mumti fi Syarhil Ajurumiyah, dan juga kitab dari program binar 2, yaitu Aisarus Syuruh Alamatil Ajurumiyah, supaya antum, ya, bisa mendapatkan faidah yang luar biasa dari kedua kitab tersebut. Karena semakin banyak literatur, ya, nahwu yang kita pelajari, insyaallah pemahaman kita akan bertambah, ya. Kemudian penguasaan kita terhadap materi insyaallah akan lebih kaya dibanding kalau kita hanya belajar, ya, sebuah ilmu hanya dari satu kitab saja. Oleh karena itu, ya, sebaiknya antum, ya, mempelajari kitab-kitab yang telah dibahas di dalam program binar 1 dan program binar 2. Ada sebuah kisah yang sering dijelaskan sebagai pengantar bagi orang yang ingin mempelajari kitab Matan al-Ajurumiyah, yaitu sebuah kisah tentang keikhlasan dari Syekh Muhammad bin Daud As-Sonhaji rahimallahu ta'ala, ya. Qila, dikatakan bahwa, ya, setelah beliau, yakni As-Sonhaji yang dikenal dengan Ibnu Ajurrum, ya, menyelesaikan, ya, tulisan beliau, ya, kita tahu bahwasanya zaman dulu itu kalau seseorang ingin mengarang sebuah kitab, maka mereka, ya, menulisnya di atas kertas-kertas, ya, dengan tinta, ya, dengan tinta manual, ya, bukan pulpen seperti saat ini. Nah, setelah beliau, yakni Ibnu Ajurrum As-Sonhaji rahimallahu taala, ya, selesai mengarang kitab ini, beliau menuju lautan, ya, menuju pantai, ya, menuju tepi laut. Dan kita tahu bahwasanya As-Sonhaji ini berasal dari wilayah Maghrib, ya, wilayah Maroko, ya, Afrika Utara. Dan di situ memang terdapat banyak pantai, ya. Ya, jadi setelah selesai beliau mengarang kitab ini, beliau menuju pantai, kemudian beliau mengatakan, ya Allah, kalau memang, ya, karanganku ini ikhlas mengharapkan, ya, pahala darimu, maka, ya, maka biarkanlah ia sebagaimana asalnya. Tetapi kalau memang karanganku ini, ya, bukan karena ikhlas mengharapkan pahala darimu, maka biarkanlah ia hancur dengan sendirinya. Ya, setelah itu beliau lempar, ya, kitab beliau ke air laut, ya. Dan Masya Allah, ternyata kitab beliau ini tidak hancur, ya. Kalau kita menggunakan logika, maka ini tidak mungkin, ya. Ya. Kalau kita menggunakan logika kita, kisah ini sulit untuk dipercaya. Pun rasanya, ya, kisah-kisah semacam ini memang perlu
kita perlu mempertanyakan tentang keabsahannya, tetapi sebagaimana ya penjelasan dari guru-guru kami ketika mereka menyampaikan kisah semacam ini, mereka mengatakan la tusaddiq wa la tukadzib. Ya, jangan kau benarkan dan jangan pula kau dustakan, ya. Tetapi ibrah yang bisa kita ambil adalah bahwa ya di antara bukti keikhlasan seseorang dalam mengarang kitab, kitabnya akan tersebar luas di karangan ya kaum muslimin. Dan ini terbukti ya, ya kitab beliau Matan al-Ajurumiyah menjadi kitab yang sangat populer di bidang ilmu nahwu, tersebar luas ya, dipelajari di banyak pesantren, di banyak universitas, di banyak sekolah. Dan ini Masya Allah merupakan salah satu bukti nyata dari keikhlasan ya Syekh Muhammad bin Daud As-Sonhaji rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah membalas jasanya yang sangat luar biasa ini dengan surganya di Firdaus ya, di surganya yang tinggi. Nah, barangkali ini mukaddimah dari program Minar 3. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan ya program Binar 3 ini. Ya, semoga kita bisa menyelesaikan atau menuntaskan kitab Tabsitul Ajurumiyah dalam 4 atau 6 bulan ke depan. Ya, dan semoga kita bisa mengambil banyak faidah ya yang berlimpah dari kitab ini. Dan terus terang ya saya sangat tertarik ya, saya sangat semangat dalam mensyarah, dalam memberikan penjelasan dari kitab Tafsirul Ajurumiyah, karena gaya penulisan beliau ya ini sangat berbeda dengan kitab-kitab syarah Al-Ajurumiyah yang ada, di mana beliau yang mendahulukan pembahasan bukan dengan nas Al-Ajurumiyah tapi langsung dengan contoh, baru setelah itu beliau ya mengutip penjelasan dari Al-Ajurumiyah. Nah, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.